Oke, sebelum kita bahas soal, kita review dulu mengenai konsep dari komposisi fungsi polinomial. Nah, kalau kita menjumpai suatu soal pada fungsi polinomial yang ditanya salah satu fungsinya, maka perlu diperhatikan derajat tertinggi yang terdapat pada fungsi komposisinya berapa, dan derajat tertinggi pada salah satu fungsi yang diketahuinya berapa. Kemudian kita akan bagi. Nah, derajat tertinggi di sini tuh pangkat tertinggi dari suku banyak tersebut ya. Berarti tadi pada fungsi komposisi misalkan pangkat tertingginya 6. Kemudian salah satu fungsinya menyediakan pangkat tertinggi 2. Maka salah satu fungsi yang ditanya bisa dipastikan akan memiliki pangkat tertinggi 3, yakni hasil dari 6 dibagi 2. Kemudian kalau pangkat tertingginya 3, kita bisa tentukan polanya nih di sini. Lihat pada tulisan pola, kalau berderajat 0 berarti polanya C aja, dia punya konstanta aja. Kalau derajat atau pangkatnya 1 berarti BX plus C gitu. Kalau derajatnya 2 atau pangkat tertingginya 2 berarti AX pangkat 2 plus BX plus C. Kalau berderajat 3 atau pangkat tertingginya 3 berarti polanya akan AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D, begitu seterusnya. Tinggal dilanjutkan saja, ini runut ya pangkatnya terus turun. Nah, ini ada soal seru nih, kita coba kerjakan bareng ya. Di sini ada fungsi komposisinya, kemudian ada salah satu fungsi yang diketahui. Nah, fungsi yang ditanya itu fungsi Gx. Yuk kita kerjakan. Kita tulis kembali fungsi komposisi yang diketahui atau f bundaran g-nya itu kan memiliki pangkat tertinggi 6. Kemudian salah satu fungsi yang diketahuinya kan fungsi fx, memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, kita bagi deh. 6 bagi 2 itu 3. Berarti bisa dipastikan fungsi yang ditanya yakni gx punya pangkat tertinggi 3. Maka dari itu fungsi gx itu akan memiliki pola ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d. Nah, itu kakak beri warna berbeda ya untuk fungsi yang ditanya. Kemudian kita mulai jawab. Nah, cara menjawabnya kita bakal uraikan fungsi komposisinya dari menjadi dua sisi ya, ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di ruas kiri cara penulisannya fungsi f itu fungsi terluar, fungsi dalamnya itu gx. Kemudian output dari fungsi komposisi kita letakkan di ruas kanan, yakni 4x pangkat 6 bla 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 ya, dan seterusnya. Kemudian yang perlu kita cari atau uraikan penyelesaiannya itu cukup ruas kirinya saja. Nanti ruas kanan itu buat penyetaraan di bagian akhir. Nah, ruas kiri kita coba uraikan, di mana fungsi f itu fungsi terluar. Fungsi gx-nya kan kita udah tahu polanya tadi, udah menentukan pola. Nah, kita jadikan input. Berarti f dalam kurung fungsi input gx-nya yang tadi kita udah tentuin polanya, ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d. Nah, fungsi tersebut nanti kita akan masukkan ke pola fungsi f. Nah, ingat kembali fungsi fx itu punya pola x kuadrat min 4x plus 3, maka input dari fungsi gx ini akan menggantikan setiap variabel x yang ada di fungsi f. Nah, kita udah mulai masukin tuh, berarti si pola gx yang kuadrat min 4 pola gx plus 3. Nah, pola gx ini kan karena dia dikuadratkan, maka kita bisa terapkan sifat aljabar pemfaktoran pangkat 2 ya. Harusnya kan cuma ada 2 suku, maka kita kelompokkan saja pengoperasiannya, di mana ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 itu sebagai A atau kotak ungu yang kakak beri warna ya, dan plus cx plus d-nya itu sebagai B atau kotak kuning yang sudah kakak beri warna. Maka kalau ada kotak ungu plus kotak kuning dikuadratkan akan setara dengan pola kotak ungu kuadrat plus 2 dikali kotak ungu dikali kotak kuning plus kotak kuning kuadrat. Ini pola aljabar banget ya. Nah, kita mulai operasikan tuh satu demi satu. Ini kakak yakin kalian udah bisa ya.
Nanti udah ada tuh hasil akhirnya, kita kelompokkan siapa saja yang punya pangkat yang sama, itu dioperasikan koefisiennya. Kalau nggak punya pangkat yang sama, tulis kembali. Nah, udah mendapatkan hasil akhir, kita tinggal menyetarakan dengan ruas kanan. Ruas kanan itu output dari fungsi komposisinya ya. Oke, kita mulai menyetarakan. Di sini tadi kan di ruas kanan yang berpangkat 6, kita samakan dengan yang pangkat 6 di ruas kiri. Di ruas kiri itu yang pangkat 6 itu A kuadrat X pangkat 6, sama dengan yang di ruas kanan 4X pangkat 6. Nah, karena sama-sama punya pangkat 6, ambil saja koefisiennya. Berarti A kuadrat sama dengan 4, maka A sama dengan 2. Nah, nilai A-nya sudah diketahui. Kemudian untuk mencari B, kita ambil yang 2AB X pangkat 5. Kenapa sama dengan 0? Karena di ruas kanan tidak ada variabel yang berderajat 5, sehingga sama dengan 0. Nah, berarti 2AB sama dengan 0, karena A-nya itu 2, berarti 4B sama dengan 0. Nggak perlu diinput juga A-nya, nggak apa-apa, karena hasilnya B-nya tetap 0 ya kan. 0 dibagi 2A, ya tetap 0. Sekarang udah dapat nilai A-nya 2, B-nya 0, kita cari C-nya. Cara nyari C, kita setarakan yang berderajat 4 dengan yang berderajat 4. Variabel X yang berderajat 4 ya. Nah, di ruas kiri kita dapat 2AC, di ruas kanan sama dengan min 12. Nah, input A kita masukkan jadi 2 kali 2 kali C sama dengan min 12, sehingga C sama dengan min 12 dibagi 4. C-nya didapatkan min 3. Kemudian untuk mendapatkan D, kita setarakan konstanta di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan, artinya yang tidak memiliki variabel X ya. Yang tidak memiliki variabel X di ruas kiri itu min 4D plus 3. Nah, di ruas kanan sama dengan 3. Tinggal pindah ruas aja, nanti output dari D-nya itu sama dengan 0, karena 0 dibagi min 4. D sama dengan 0. Nah, di sini sudah ada semua nilai A, B, C, D, kita masukkan ke fungsi yang ditanya. Oke, fungsi yang ditanyanya kan fungsi GX ya, yang memiliki pola AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D. Nah, kita mulai input nilai A, B, C, D yang sudah dicari tadi. Berarti A-nya 2 jadi 2X pangkat 3, karena B-nya 0 jadi plus 0. Karena C-nya min 3 berarti min 3X plus D-nya 0 plus 0. Maka hasil akhirnya didapatkan 2X pangkat 3 min 3X. Nah, ini dia fungsi GX yang telah kita temukan. Tidak afdol kalau kita nggak membuktikan apakah ini benar, maka kita yuk buktikan bareng-bareng. Oke, coba kita akan buktikan bahwa fungsi komposisi dari FOGX dengan nilai input G-nya itu 2X pangkat 3 min 3X akan menghasilkan nilai yang setara dengan yang soal sebutkan. Nah, di sini sudah terbukti ya. Kalian bisa mengoperasikannya secara aljabar. Oke, selesai pembahasan soalnya. Semoga dapat menambah pemahaman baru dan kalian semakin menyukai matematika. Terima kasih telah menonton video ini.